Manusia selamanya minta dipuji, kata Haidar Ali Habsyi dalam kitabnya yang tadi pagi baru kita baca. Manusia ini senang kalau dipuji. Kalau ada orang baru belajar alif baca, dibilang saudara ini ulama besar, girang dia. Dia bilang, cak ngono aku ini enggak sih durung apa-apa. Jarang. Farhan dia bilang dia ulama. Tapi kalau dia dikatakan ente iki kok kayak munafik ini, kan? Marah. Padahal sifat munafik itu 3. Kalau bicara bohong, kalau janji palsu, kalau dititipi tidak amanat. Nah dia ini mempunyai 1 bohong. Jadi dia sebetulnya sepertiga munafik. Betul saudara? Sudah sepertiga, tapi tidak mau dikatakan. Minta dipuji terus. Ini hendaknya kita, kalau orang serius, tidak mau begitu. Orang yang tidak serius yang begitu. Dan yang akhirnya, saudara harus bisa menanggalkan ambisi. Apa cara jawabnya ambisi, Pak Haji Umar? Ambisi itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, keinginan dan sok kepingin dijadikan kepala, sok kepingin dipuji, sok nanti gelari saja sebentar. Nah aku kalau disebut orang RRI mang, girang kalau disebut namanya di RRI, itu tidak serius itu. Kalau bicara sebentar dikeploi orang girang. Malah katakan jangan keploan, kita ini tidak boleh keploan, kita serius. Kita kalau senang Allahu Akbar walillahil hamd begitu. Saudara tahu hal ini adalah wajib kita ketahui. Ini ambisi mesti dibuang. Jadi kalau kita tidak ada ambisi, nanti kita ada kerelaan untuk isar. Apa isar itu ya? Kita tepal seliro dan menyenangkan untuk orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu namanya isar. Aku kok dulu gamis telu. Coba request dulu saya sana. Kau senang tak kata gamis? Iya, itu udah kayak gitu. Itu isar. Kalau diangkat, nanti dulu, saya belum layak untuk diangkat. Kalau ini memang betul dia layak diangkat, ya saya terima. Amanat saudara-saudara mengangkat. Dan dia bakti betul dalam pengangkatan. Itu namanya perjuangan. Dan ini namanya isar. Kalau ambisi sudah tidak ada. Tapi kalau ambisi masih dekem di dada kita, kita tidak bisa menang sebagai umat. Ini Arab yang ada 140 juta ini, bangsa Arab, lebih banyak ambisi daripada pikiran dan ilmu dan kejujuran. Karena itu mereka cekcok. Dan kebetulan pas pada waktu mereka sampai kepada taraf yang lebih mirip kepada jahiliyah al-ula. Jahiliyah primitif mereka. Sekarang jahiliyah ilmiah. Jadi diberi oleh Allah kekayaan, lupa Al-Quran. Diberi oleh Allah kekayaan dan nikmat, lupa kepada nikmat dan lupa kepada yang memberi nikmat. Buyar mereka. Saya yakin insya Allah tidak lama ini. Tapi mesti buyar-buyaran dulu. Sampai Allah mengatakan, saya ini sudah tahu kamu. Jelas apa yang kami janjikan ini benar. Kalau mereka bilang, amanna billah. Baru. Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna muqinun. Baru Allah akan mengangkat tabir asap daripada azab ini di muka mereka. Sebab kalau tidak begitu, mereka akan terus tersiksa. Dan perpecahan itu siksa. Kalau umat Islam di Indonesia ini masih berpecah, ketahuilah bahwa umat Islam masih kena siksa. Kalau orang kena siksa, tidak bisa menang. Sebab sedang dimarahi dalam keadaan murka, dimurkai oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa adik-adikku, hendaknya kita mulai malam ini mengatur langkah, mengatur khitbah. Siapa di antara kamu imamnya pemuda ini? Hendaknya dia betul-betul ikhlas dan betul-betul memikirkan kamu. Dan kamu harus mengindahkan apa yang disarankan. Dan kamu semuanya termasuk pimpinanmu konsultasi dengan orang-orang tua-tua. Konsultasi itu ada hasilnya. Dekatilah orang-orang tua-tua. Minta mereka punya pendapat dan nasihat. Minta mereka punya koreksi. Kalau kita ini kadang-kadang mau berbuat, kadang-kadang melebihi pada apa yang kita maukan. Lebih daripada target yang kita maukan. Akhirnya tidak berhasil. Saudara mesti ada
taat. Ini pengikutnya Khomeini taat, juga menjadi kemenang. Saudara tidak percaya bagaimana setianya itu pengikutnya kepada imam itu. Dan imamnya juga bagaimana membuktikan. Imam ini orang kaya raya ini, orang hartawan. Yang dikatakan orang ulama besar dan ulama mujtahid. Ini termasuk Imam Anam yang mujtahid dari kalangan sekte Syiah. Dan kalau duitnya itu jangan tanya, kata salah satu majalah Newsweek dari luar negeri, dikatakan kalau Syah ini tidak nyedot hasilnya minyak Iran, maka kekayaan Syah sama kekayaan Ayatollah Al-Khomeini ini hampir unda-undi. Yang dandani perjuangan ini apa? Yang charter Air France Jumbo Jet dari Prancis ke Teheran itu uangnya siapa? Dia. Dia tidak begini, tapi begini. Ambil. Dan setianya umatnya bukan main, sebab mereka tahu bahwa ini manusia mukhlis, jujur, setia. Waktu ditangkap oleh Syah, pertama dia bilang Syah membuat satu undang-undang yang isinya undang-undang itu kalau orang-orang Amerika bertindak salah melakukan kriminal di negeri Iran, maka hakim-hakim dan mahkamah-mahkamah Iran tidak boleh menghukum, tidak boleh mengadili. Jadi pengadilannya itu dikembalikan ke Amerika biar diadili oleh Amerika. Itu Ayatollah Khomeini waktu itu marah. Dia bilang sampaikan kepada Syah, kalau dia berada di Amerika, dia Syah yang menamakan dirinya Maharaja Diraja ini, kalau dia sampai ke Amerika, lalu dia memegang mobilnya dan menggilas anjingnya seorang Amerika, maka itu Syah akan diseret ke pengadilan oleh yang punya anjing. Wahai hakim, adililah manusia ini karena akhirnya anjing diinjek. Apakah dia kira bahwa rakyat Iran dan atau Amerika lebih mulia daripada anjingnya orang Amerika, lebih mulia dari dirinya? Syah timbul marah. Syah memerintahkan penangkapan. Ditangkap, dimasukkan penjara. Malam itu juga keluar demonstrasi 10.000 orang ke penjara mau melepaskan Ayatollah. Syah memerintahkan barisan pengawalnya tembak semua ini. Dan yang kembali cuma 30 orang atau 40 orang. Habis. Besok pagi keluar 15.000. Belum diangkat ini jenazah. Kita mau pasang lagi jenazah. Jadi biar 25. Akhirnya Syah mengatakan keluarkan ini orang. Ini kalau begini kita bunuh Iran seluruhnya. Keluarkan. Keluar disuruh keluar negeri. Suruh keluar dari ini Iran. Pergi ke Irak. Turki sangat merambah, tapi dia tidak diam. Dia sejadahnya, dia pasang kaset begini, dia khutbah, itu kaset dibawa ke Iran, itu tiap orang memiliki itu kaset, mendengar dengan khusyuk khutbah imamnya. Ya, ini namanya imamah. Ini bayat, dan ini hasilnya. Tapi mesti ada loyalitas, ada persetujuan, ada kekasih, ada setia taat, dan ada ilmu, ada ikhlas, tidak ada ambisi. Saudara-saudara, karena itu saya ingin dalam pertemuan pertama ini, saya maksudnya ta'aruf saja dengan sedikit apa yang saya ketengahkan. Kalau perlu diadakan acara tanya jawab habis ini. Ada acara tanya jawab? Ada acara tanya jawab? Kalau ada acara tanya jawab, silahkan. Kalau tidak ada, sudah bisa dicukupkan sekian. Bahwa aula wa afdal. Ya jemaah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya annana barakna wa annana asrafna ala labasrafna فَقُمْ عَلَيْنَا تَوْبَةً فَاغْفِرْ لِكُلِّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنَ الرَّوَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلِدِينَا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحن رسولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عذاب كش الصحب والحمد لله للجد والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم اهدنا من عندك اخذ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم زلزل اعداءنا يا رب العالمين اللهم ثبت شملهم ومجد جماعتهم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنيتك اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا وصل وسلم وبارك يا ربي على محمد وآله والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين